Halo para pemburu. Di video kali ini Min Tokushi Shugon akan mereview chapter 342. Sebelum membahas chapter 342, Mimin akan sedikit menjelaskan beberapa poin penting chapter 341 sebelumnya. Poin yang pertama, pihak asosiasi Hunter, mereka bersiap untuk menuju Dark Continent atas permintaan ketua Netero. Untuk poin yang kedua, Beyond Netero yang mana dirinya adalah target buruan dari para zodiak, Beyond sendiri kemudian tampak menyerahkan diri kepada para zodiak. Malapetaka dari Dark Continent akhirnya diungkapkan, di mana malapetaka dari Dark Continent yang diketahui jumlahnya ada 5. Setelah beberapa poin penting chapter 341 tersebut, sekarang Mimin akan gantian membahas chapter 342. Chapter 342 berjudul tentang tantangan. Chapter diawali dengan penampakan Beyond, di mana dirinya tampak berada dalam suatu ruangan dengan satu tangannya yang diborgol. Hah? Serius ini cuma satu borgol? Beyond loh ini, Beyond, bukan sekelas Tonpa. Mimin juga masih bingung apakah zodiak meremehkan kemampuan Beyond, mengingat anak Netero tersebut cuma satu tangannya yang diborgol. Mungkin saja borgol zodiak tersebut punya kemampuan khusus semacam borgol batu laut dalam dunia One Piece. Borgol batu laut dalam dunia One Piece bisa menonaktifkan kemampuan buah setan. Lalu untuk borgol khusus milik zodiak, mungkin saja borgol tersebut bisa menonaktifkan kemampuan Nen, sehingga mirip-mirip Chenjel Kurapika bila digunakan kepada Ryodan. Melihat kondisi Beyond yang dalam posisi di borgol, Beyond tampak tidak panik sekalipun. Anak dari Netero tersebut malah terlihat sedang memainkan perang mental, di mana dirinya menawarkan sesuatu kepada zodiak, bahwa para zodiak bebas melakukan apapun kepada dirinya sesuai arahan V5. Beyond kemudian menambah serangan mental kepada zodiak, di mana Beyond mengatakan dengan pede kalau dirinya nanti akan keluar dari borgol khusus ini. Setelah bualan Beyond sebelumnya, anak Netero tersebut kemudian mulai diajak podcast berdua dengan Cidel Yorkshire, di mana Cidel bermaksud mengorek informasi dari Beyond perihal Dark Continent, mengingat Beyond pernah mengunjungi Dark Continent meskipun cuma sekali. Berikut adalah beberapa poin penting dari acara podcast Cidel dengan Beyond Netero. Informasi yang pertama adalah mengenai peta dunia. Peta dunia yang selama ini dikenal berisikan tentang 6 benua besar, di mana ke-6 benua tersebut tampak dikelilingi oleh lautan luas. Usut punya usut, peta dunia yang selama ini dipercaya oleh umat manusia ternyata kurang update. Dunia tempat umat manusia tinggal ternyata berada dalam sebuah danau besar yang bernama Danau Mobius. Lalu Danau Mobius itu sendiri berada dalam sebuah wilayah, di mana nama wilayah itu adalah Dark Continent. Informasi yang kedua adalah mengenai pelayaran menuju Dark Continent. Dalam hitung-hitungan via Badan Pusat Statistik versi Hunter x Hunter, umat manusia ternyata sudah melakukan pelayaran menuju Dark Continent sebanyak 149 kali dengan menggunakan total personil sebanyak 7.500 orang. Dari 149 pelayaran tersebut, hanya 5 pelayaran yang dinyatakan dapat kembali. Lalu dari 5 pelayaran tersebut, jumlah manusia yang kembali dari Dark Continent sebanyak 28 orang. Kemudian dari 28 orang tersebut, hanya Beyond Netero lah yang sampai sejauh ini belum dikibarkan bendera kuning. Beyond kemudian menjelaskan kalau 5 pelayaran yang berhasil itu adalah pelayaran tidak resmi. Anak Netero tersebut juga menjelaskan kalau dalam berlayar menuju Dark Continent dibutuhkan seorang pemandu. Bukan karaoke loh ya. Pemandu tersebut adalah orang suruhan dari penjaga gerbang Dark Continent. Besar kemungkinan pemandu yang dimaksud adalah seorang Magical Beast. Lalu Magical Beast tersebut mungkin masih dalam satu golongan dengan Magical Beast Kiriko. Selanjutnya mengenai 28 orang yang berhasil selamat sebelumnya. Ke-28 orang tersebut kemudian menjalani semacam tes kelayakan hidup, di mana dari 28 orang itu hanya 3 orang yang dinyatakan sehat walafiat. Itu berarti jika dilakukan hitung-hitungan, angka bertahan hidup dari Dark Continent tidak sampai 1%.
Jika dilihat dari angka harapan hidupnya para penduduk sipil yang sebelumnya ingin ikut Kakin guna menuju Dark Continent, para penduduk tersebut akan dalam bahaya besar, mengingat para penduduk tersebut tidak memiliki skill yang oke. Kemudian jika dilihat dari sifat Kakin itu sendiri, apalagi jika dilihat dari sikap Raja Kakin, yaitu Nasubihoy Koro, besar kemungkinan Kakin tidak akan peduli dengan para penduduk sipil itu. Karena alasan itulah Steiner yang sebelumnya ditugasi sebagai penanggung jawab pelayaran Dark Continent, dalam acara rapat dengan pihak terkait, Steiner kemudian memberikan solusi kalau Kakin harusnya bergabung dengan V5 sehingga kemudian menjadi V6. Itu dilakukan untuk mengendalikan kegilaan Kakin, mengingat Kakin tidak akan mundur dari pelayaran Dark Continent apapun ancamannya. Lalu untuk para penduduk sipil, tidak mungkin kan mereka diterjunkan masuk dalam Dark Continent? Nah, untuk masalah ini V5 punya solusinya. Dalam peta dunia yang sebenarnya sebelum masuk menuju wilayah teritorial Dark Continent, ada beberapa pulau di mana pulau-pulau itu cukup aman untuk ditinggali. V5 nantinya akan menjelaskan kepada penduduk sipil kalau pulau yang akan mereka tinggali nantinya, pulau tersebut adalah Dark Continent. Jadi bisa dibilang para penduduk sipil tersebut sedang terkena kibulan dari rezim V5. Setelah podcast antara dirinya dengan Bion Netero selesai, Cidel kemudian memutuskan kalau para zodiak akan ikut serta guna menuju Dark Continent. Sebelum para zodiak membubarkan diri, Sacho sang zodiak kuda-kudaan, dirinya menawarkan kepada Cidel kalau dia akan menjaga ruang tahanan Bion. Adegan kemudian berganti, di mana dalam suatu wilayah perairan nampak sebuah benda yang menyerupai seekor paus. Usut punya usut, benda berbentuk paus tersebut adalah sebuah kapal, di mana itu digunakan umat manusia untuk pergi menuju Dark Continent. Nama kapal raksasa itu adalah kapal Black Whale. Kapal Black Whale sendiri dapat menampung sebanyak 200.000 orang dalam sekali angkut. Bahkan Raja Kakin sendiri, yaitu Nasubihoy Koro, dirinya menjanjikan akan memberangkatkan 1 juta orang dalam 5 tahun ke depan. Menurut wartawan TV, untuk keberangkatan pertama ini kapal Black Whale akan membawa Bion Netero, Raja Kakin, 14 Pangeran Kakin, serta masih ada orang-orang sisanya. Masih menurut wartawan TV, level resiko perjalanan menuju Dark Continent kali ini, level bahayanya hanya level C. Karena hanya berlevel C, makhluk-makhluk yang nantinya akan ditemui dalam Dark Continent hanyalah beruang, ikan hiu, ular beracun, lalu mentok bahayanya hanyalah lebah raksasa. Banyak orang percaya kalau dalam Dark Continent nanti level bahayanya tidak sampai mendekati level B, bahkan mustahil memiliki level A. Scan kemudian berganti, di mana sosok Bang Thoyib yang sebelumnya kurang disorot, kali ini Jinfrix mendapatkan sorot lampunya. Bapak Gon tersebut tampak berada dalam markas milik Bion, sehingga Jinfrix kemudian bereuni dengan Pariston. Maksud Bang Thoyib mendatangi markas Bion adalah karena dirinya ingin ikut serta dalam permainan Dark Continent. Selain itu, Jinfrix juga ingin menghentikan segala tindakan Pariston. Karena alasan itu juga Jinfrix memilih ingin bergabung dengan kelompok Bion. Bapak Gon tersebut juga mengetahui kalau Pariston memiliki 5.000 telur chimera. Jika kalian menonton secara detail ak per ak dari Hunter x Hunter, kalian akan mengetahui seluk-beluk perihal telur chimera. Pada akhir ak semut chimera, Asosiasi Hunter mengerahkan ratusan balon udara untuk mengambil telur chimera. Kemudian pada ak pemilihan ketua, Jinfrix mengiyakan kembali kalau Asosiasi Hunter mendapatkan telur chimera pasca pertarungan melawan semut. Pada saat pengambilan telur tersebut, ketua Hunter saat itu, yaitu Isaac Netero, dirinya dinyatakan koit setelah bertarung melawan Raja Semut. Karena alasan itulah berarti orang nomor 2 dari Asosiasi Hunter, yaitu Pariston, dirinya akhirnya memiliki 5.000 telur chimera tersebut. Sekian penjelasan dari Mimin Tokoshi Sugon. Terima kasih.